Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Al-Baqarah ayat ke-131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk, patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk dan patuh kepada Tuhan semesta alam. Baiklah, mari kita bedah masing-masing kalimat atau kata dalam ayat ke-131 ini. Dimulai dengan id yang diterjemahkan ketika. Tentu penjelasan tentang id ini sudah sering kita bahas di ayat-ayat sebelumnya. Berikutnya adalah qala. Qala artinya telah berfirman. Kenapa diterjemahkan telah? Karena qala ini masuk dalam fi'il madhi. Dia kata kerja yang lampau atau telah berlangsung, sehingga diterjemahkan telah. Qala tentu saja fi'il madhi dan dia mabni tetapnya atas fathah di bagian akhirnya. Berikutnya adalah lahu. Lahu artinya kepadanya. Lahu merupakan syibhul jumlah. Dia mirip seperti jumlah yang dalam hal ini dia adalah susunan jar majrur, yakni diawali dengan huruf jar berupa li dan alha di situ sebagai isim yang majrur. Sejatinya dia berbunyi li dan hu, tetapi kemudian menyesuaikan menjadi lahu. Lahu ini artinya kepadanya. Sebagaimana yang sudah sering kita bahas, bahwa ketika syibhul jumlah baik itu jar majrur maupun dzaraf, maka dia ta'alluq, dia memiliki keterkaitan makna. Dalam hal ini lahu berkaitan makna dengan fi'ilnya, yakni qala. Pada kesempatan kali ini kita coba untuk membedah sedikit lebih dalam terkait jumlah dan syibhul jumlah. Karena kita ternyata sedang membicarakan salah satu syibhul jumlah, yakni lahu itu yang merupakan susunan jar majrur. Oleh karena itu, alangkah baiknya kemudian kita untuk membedah lebih dalam terkait jumlah dan syibhul jumlah ini. Jumlah atau kalimat adalah susunan yang terdiri dari rangkaian kata, isim, fiil, dan huruf yang kemudian melahirkan arti sempurna yang disebut dengan jumlah mufidah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab terdiri dari dua pola, yakni jumlah ismiyah, yakni kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kata utamanya atau susunan utamanya adalah terdiri dari mubtada dan khobar. Yang kedua adalah jumlah fi'liyah, yakni jumlah atau kalimat yang lengkap, mufid, yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Biasanya terdiri dari susunannya atau kalimat intinya adalah terdiri dari fi'il atau kata kerja, fa'il atau pelaku atau subjeknya, dan maf'ul bih atau objeknya atau yang dikenai pekerjaan. Itulah pengertian jumlah. Sedangkan syibhul jumlah adalah susunan kalimat yang terdiri dari jar dan majrur atau juga terdiri dari dzarab, baik dzarab zaman maupun dzarab makan, kata keterangan tempat maupun kata keterangan waktu. Secara makna tidak bisa berdiri sendiri karena ia membutuhkan kata pelengkap atau kalimat lain agar maknanya sempurna. Sebagaimana sedang kita bicarakan, lahu ini kepadanya tentu tidak memiliki makna yang berdiri sendiri. Struktur kalimat syibhul jumlah mirip seperti kalimat pada umumnya, yaitu tersusun dari gabungan kata. Seperti yang sedang kita bicarakan, li dan hu adalah gabungan kata, tetapi sekali lagi dari sisi makna masih belum sempurna apabila belum terhubung dengan kata lain yang menjadi ta'aluk atau yang memiliki keterkaitan makna. Lahu dalam hal ini memiliki keterkaitan makna dengan fi'il atau kata kerjanya qala. Kalimat lahu kepadanya, kalimat ini tentu tidak memberikan makna sempurna kecuali setelah dikaitkan dengan suatu kejadian yang dilakukan si fa'il atau subjek pada kata sebelumnya. Lahu kepadanya, apa yang dilakukan Tuhannya? Tuhan berkata qala. Artinya peristiwa perkataan Allah Ta'ala tersebut
perkataannya ditujukan kepadanya, lahu kepadanya, perkataan yang ditujukan kepadanya. Inilah keterkaitan makna antara lahu dan qola. Kalau kita berkata syibhul jumlah, mirip seperti jumlah ini, maka kita akan teringat dua hal ya, susunan jar majrur dan juga dzaraf. Dzaraf itu artinya kata keterangan, baik kata keterangan waktu maupun kata keterangan tempat. Syibhul jumlah bertakluk dengan kalimat-kalimat yang lafaznya nampak atau terlihat. Syibhul jumlah bertakluk dengan fi'il madhi, fi'il mudhari maupun fi'il amr. Jadi dia bertakluk memiliki keterkaitan makna dengan kata kerja. Sebagaimana yang sedang kita bahas, lahu yang artinya kepadanya, dia susunan syibhul jumlah dalam hal ini adalah jar majrur, li dan hu. Maka kemudian dia bertakluk berkaitan dengan fi'il madhi, dalam hal ini adalah qola. Selain itu yang nomor dua, syibhul jumlah kadang juga bertakluk dengan isim fa'il atau pelaku. Yang ketiga bertakluk dengan masdar. Yang keempat bertakluk dengan isim sifat musyabbahah. Yang kelima bertakluk dengan isim fi'il. Yang keenam bertakluk dengan isim tafdil. Di sisi lain, syibhul jumlah juga bertakluk dengan kata yang lafaznya tidak tampak dan hanya diperkirakan saja. Di ayat-ayat sebelumnya kita juga pernah membahas atau ada ayat-ayat yang dimana syibhul jumlah baik jar majrur maupun dzaraf, apakah dzaraf zaman maupun dzaraf makan itu bertakluk dengan kata yang lafaznya tidak tampak. Jadi dia hanya diperkirakan saja. Apa saja? Yang pertama adalah bertakluk dengan khobar yang dibuang. Tentu kita ingat ya, nanti ketika kita akan bertemu dengan khobar yang dibuang, maka akan lebih jelas lagi penjelasan kita. Yang kedua, bertakluk dengan sifat naat yang dibuang. Jadi ada juga yang bertakluk dengan sifat atau naat yang dibuang. Yang ketiga, syibhul jumlah bertakluk dengan silah mausul yang dibuang. Yang keempat, bertakluk dengan hal yang dibuang. Dan yang kelima, syibhul jumlah juga bertakluk dengan keseluruhan yang dibuang dengan alasan bahwa maksud kalimat tersebut sudah difahami. Umumnya dalam kalimat jawab untuk sebuah pertanyaan. Jadi umumnya dalam sebuah kalimat jawab untuk sebuah pertanyaan. Insya Allah setiap kita bertemu dengan kis yang ada di ayat-ayat, maka ini akan menjadi pemahaman kita. Nah, sekali lagi untuk lahu ini yang merupakan susunan syibhul jumlah jar majrur, huruf jar dan isim yang majrur ini yang artinya kepadanya ini dia bertakluk, dia memiliki keterkaitan makna dengan yang nampak dalam hal ini adalah fi'il madhi, kata kerja yang lampau, dalam hal ini adalah qola. Jadi lahu kepadanya itu keterkaitannya adalah ketika Tuhan berfirman. Tuhan berfirman kepadanya. Berikutnya adalah Rabbuhu. Rabbuhu artinya Tuhannya. Sejak tadi kita membicarakan tentang fi'il, kata kerja, maka tentu saja kata kerja itu membutuhkan fa'il atau pelakunya. Dan dalam ayat ini adalah fa'il pelakunya adalah Tuhannya. Maka kenapa kemudian harokat akhirnya adalah dhammah? Karena Rabbu merupakan isim yang marfu. Karena dia sebagai fa'il atau pelaku. Kita ingat ya, salah satu kalimat yang masuk dalam marfu'atul asma, isim-isim yang marfu, yang dalam hal ini tanda rofaknya adalah dhammah, adalah fa'il atau pelaku. Rabbu marfu, tanda rofaknya dhammah, dia sebagai pelakunya. Sedangkan alha di situ merupakan mudhofun ilaih, karena kita ingat rabbuhu merupakan idhofah, rabbu sebagai mudhof, dan alha yang kita baca hu ini merupakan mudhofun ilaih. Berikutnya adalah aslim. Aslim diterjemahkan tunduk patuhlah. Aslim, kenapa kemudian diterjemahkan tunduk patuhlah? Karena dia merupakan terjemah dari fi'il amr. Dia kata kerja perintah. Pelakunya adalah kamu, dan aslim merupakan susunan jumlah fi'il
fa'il yang dia merupakan jumlah dalam hal ini adalah maqul qaul, isi perkataan ketika qala lahu rabbuhu, ketika Tuhan berkata. Berkatanya apa? Perkataannya adalah apa? Maka maqul qaulnya adalah aslim, tunduk patuhlah kamu. Maka kalau kita perhatikan aslim yang sebagai fi'il amr, maka kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lughawi. Maka secara istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar fa'il maf'ul, fi'il amr maupun fi'il nahyinya, dari aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun aslim la tuslim. Dan ketika kita mentasrif secara lughawi, karena ini adalah fi'il amr, tentu dhamair atau dhamir fa'il yang berkaitan di sana adalah fa'il atau dhamir yang mukhatab atau hadir atau terlibat dalam pembicaraan yang dimaksud. Maka anta antuma antum, anti antuma antunna, aslim aslima aslimu, aslimi aslima aslimna. Terlihat di situ aslim merupakan fi'il amr dengan fa'il atau pelakunya adalah anta. Berikutnya adalah qala. Qala diterjemahkan dia menjawab. Dalam hal ini yang menjawab adalah Ibrahim menjawab. Qala merupakan fi'il madhi, dia kata kerja, lampau atau telah berlangsung, dengan fa'il adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah huwa, ya'udu kembali kepada Ibrahim. Berikutnya adalah aslamtu. Aslamtu artinya aku tunduk patuh. Aslamtu merupakan fi'il madhi dan fa'ilnya adalah ana, dan ini juga merupakan maqul qaul. Ini adalah isi dari perkataan. Maqul qaul artinya isi dari perkataan, setara dengan maf'ul bih atau objeknya. Maka isi dari perkataan dari Nabi Ibrahim adalah aku tunduk dan patuh. Aslamtu merupakan fi'il madhi dengan fa'il atau pelakunya adalah ana. Maka sama seperti aslim yang sudah kita bahas, secara istilahi maka aslama yuslimu islaman, muslimun muslamun aslim la tuslim. Dan secara lughawi tentu saja kita bisa mentasrifnya dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, aslama aslama aslamu, aslamat aslamata aslamna, aslamta aslamtuma aslamtum, aslamti aslamtuma aslamtunna, aslamtu aslamna. Terlihat sekali bahwa dhamair atau dhamir dalam hal ini yang berkaitan dengan fa'ilnya untuk aslamtu ini adalah aku. Yuslimu yuslimani yuslimuna, tuslimu tuslimani yuslimna, tuslimu tuslimani tuslimuna, tuslimina tuslimani tuslimna, uslimu nuslimu. Itu jika kita mentasrif lughawi fi'il mudhari, dalam hal ini adalah yuslimu. Itulah penjelasan singkat tentang aslamtu, aku tunduk patuh. Berikutnya adalah li rabbil alamin. Li rabbil alamin artinya kepada Tuhan semesta alam. Li rabbi artinya kepada Tuhan. Ini adalah merupakan susunan syibhul jumlah, dalam hal ini adalah susunan jar majrur, terdiri dari li dan robbi. Li merupakan huruf jar, sedangkan robbi merupakan isim yang majrur karena dia didahului oleh li. Li robbi kepada Tuhan. Li robbi syibhul jumlah, tentu saja dia ta'aluk, memiliki keterkaitan makna dengan fi'il. Dalam hal ini fi'il yang sudah kita baca sebelumnya, aslamtu. Aslamtu jadi tunduk patuh, Ibrahim tunduk patuh kepada Tuhan. Kepada Tuhan ini ta'aluk memiliki keterkaitan makna dengan tunduk dan patuhlah itu. Berikutnya adalah al-alamin. Al-alamin artinya semesta alam. Al-alamin merupakan mudhofun ilaih. Dia merupakan mudhofun ilaih dari Robbi. Robbi sebagai mudhof,
al-alamina merupakan mudhofun ilaih. Karena mudhofun ilaih tentu saja dia masuk dalam majruratul asma, isim-isim yang majrur, tanda jernya adalah dengan ya, li'annahu sebab dia mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, karena dia mulhaq atau mirip polanya seperti jamak mudzakkar salim. Sejak tadi kita menyampaikan ada istilah mulhaq jamak mudzakkar salim. Mulhaq jamak mudzakkar salim adalah setiap isim yang mengandung makna banyak, dalam hal ini berjenis kelamin laki-laki, dan diirob dengan menggunakan waw ketika rafa dan ya ketika nasab dan jer. Tapi isim tersebut tidak melengkapi syarat-syarat jamak mudzakkar salim, baik yang berbentuk isim jamid ataupun isim sifat. Maka pada kesempatan kali ini mari kita perdalam ya, supaya kita lebih paham apa sih maksud dari mulhaq jamak mudzakkar salim atau isim-isim yang polanya mirip seperti jamak mudzakkar salim. Isim-isim yang tergolong mulhaq jamak mudzakkar salim antara lain yang pertama adalah lafadz aisyaruna yang kita terjemahkan 20, dan tentu dengan teman-temannya yang lainnya, apakah arbauna, salasuna ya 30, 40 hingga bilangan tis'una 90, masing-masingnya tidak bisa digolongkan sebagai jamak mudzakkar salim karena masing-masing tidak mempunyai bentuk tunggal. Ciri jamak mudzakkar salim itu kan ketika dia mempunyai bentuk tunggal, sedangkan asyruna, salasuna, arbauna, tis'una itu tidak memiliki atau tidak mempunyai bentuk tunggal, sehingga dia tidak masuk dalam syarat sebagai jamak mudzakkar salim, tetapi polanya sama atau mirip, sehingga yang pertama ini lafadz asyruna dan teman-temannya masuk sebagai mulhaq, polanya mirip jamak mudzakkar salim. Yang kedua, lafadz ahluna atau keluarga tidak digolongkan sebagai jamak mudzakkar salim karena bentuk tunggalnya adalah ahlun yang merupakan isim jenis yang jamid. Padahal salah satu syarat isim yang akan dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim harus berbentuk isim jamid atau isim sifat, bukan isim jenis. Berikutnya adalah yang ketiga, lafaz ulu yang mempunyai, karena tidak mempunyai bentuk tunggal. Sedangkan yang keempat adalah lafaz alamuna atau alamina ketika dia majrur, karena alam ini tergolong isim jenis yang jamid. Sedangkan yang kelima adalah illiyuna, nama surga yang tertinggi, karena dia bukan isim yang berakal. Keenam, lafaz arduna atau bumi, karena dia tergolong sebagai isim jenis yang jamid dan muannats. Jamak mudzakkar salim harus diambil dari isim-isim yang mudzakkar, sedangkan arduna dia merupakan dimaknai sebagai muannats, sehingga hanya bisa dimaknai sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Sedangkan yang ketujuh adalah as-sinuna. As-sinuna artinya bertahun-tahun, merupakan bentuk jamak dari lafaz sinatun, serta isim-isim yang sejenis seperti lafaz mi'atun dan lain sebagainya, karena masing-masing tergolong sebagai isim jenis yang muannas, maka dia masuk sebagai mulhaq jamak mudzakkar salim. Oleh karena itu, al-alamina yang diterjemahkan semesta alam ini, ketika dia mudhofun ilaih, maka tanda jernya adalah dengan ya, karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Maka secara ringkas bisa kita sampaikan bahwa idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Tuhannya berfirman kepadanya, tunduk patuhlah, Ibrahim menjawab, aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.